Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Solihun, pada mata kuliah Komputasi Fisika. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan contoh bagaimana menulis skrip untuk matriks, fungsi, dan grafik. Yang pertama, matriks. Matriks ini sangat penting karena banyak digunakan dalam coding, khususnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisis. Karena faktanya permasalahan-permasalahan fisis yang sering kita temui adalah melibatkan persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini ada beberapa metode, tapi hampir semuanya menggunakan konsep matriks dalam proses coding. Sebagai contoh adalah penyelesaian masalah syarat batas persamaan diferensial order 2 menggunakan metode matriks tridiagonal. Maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana coding untuk matriks ini, bagaimana tahu posisi-posisi elemennya, dan tentunya bagaimana mengekspresikan dalam sebuah pemrograman. Nah, mulai pertama, matriks A misalnya mempunyai elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan dimensi 2 kali 3. Maka di dalam software kita tuliskan misalnya di sini A sama dengan 1, 2, 3, titik, 4, 5, 6. Titik koma di sini memberikan perintah bahwa 4, 5, 6 ini sudah berbeda baris. Sehingga nanti ketika dioperasikan dalam software tersebut, jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 pada baris yang berbeda. Tentunya setiap software mempunyai command atau perintah yang berbeda. Ini hanya salah satu contoh. Kemudian rule atau aturan-aturan yang ada pada matriks itu pasti dipakai oleh software pemrograman, khususnya yang biasa dipakai untuk pemrograman numerik. Sebagai contoh adalah rule untuk perkalian antara skalar dengan matriks. Jadi matriks itu bisa dipandang sebagai sebuah vektor, kemudian konstanta itu bisa dipandang sebagai sebuah skalar. Maka ketika kita mengoperasikan 2 kali matriks A, artinya adalah konstanta 2 ini kita kalikan dengan setiap elemen dari matriks A. Jadinya 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12. Ini persis dengan rule yang ada pada matriks yang sudah kita ketahui. Demikian juga ketika dibagi dengan konstanta. Karena hakikatnya adalah perkalian dan pembagian itu sama. A per 2 sama dengan A kali 1 per 2 atau A kali 0,5. Jadi aturannya sama. Kemudian bagaimana untuk mengalihkan matrik secara langsung, yaitu matrik A dikalikan B. Ini rule-nya juga sama dengan rule yang ada dalam matrik. Tergantung matrik B-nya seperti apa. Rule-nya adalah jika A mempunyai dimensi atau ukuran matriks M kali N, maka B
harus mempunyai ukuran matriks N kali L misalnya. Artinya kolom matriks pertama harus sama dengan ukuran dari baris matriks kedua, yaitu N. M kali N, kemudian matriks berikutnya N kali L, dengan L adalah sembarang. Itu rule yang ada di matriks, juga berlaku di software apapun. Karena tidak mungkin tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam matriks, dalam matematika, khususnya kalkulus. Kemudian contoh lagi kita mendefinisikan matriks C 357.189. Ini jadi 2 kali 3. Bagaimana jika kita ingin mengalihkan komponen-komponen matriks A dengan matriks C, yaitu komponen pada posisi yang sama. Kita cukup memberikan titik sebelum bintang A titik bintang C. Artinya elemen yang mempunyai posisi yang sama pada A dan C dikalikan. Itu 1 kali 3, 3, 2 kali 5, 10, 3 kali 7, 21, dan seterusnya. Bagaimana jika kita menginputkan suatu operasi yang secara teori salah? Misalkan matriks A saya kalikan elemen-elemennya dengan matriks B, yang mana matriks A kita ketahui sebelumnya dimensinya adalah 2 kali 3, sedangkan matriks B adalah 3 kali 2, maka nanti akan error using times, matrix dimensions must agree. Untuk perkalian titik di sini, titik bintang, karena yang dikalikan adalah elemen-elemen yang ada di dalam matriks, maka dimensinya harus persis sama. 2 kali 3 untuk matriks A, matriks B harus 2 kali 3. Tetapi kalau titiknya dihilangkan, artinya bahwa kita mengoperasikan A kali B secara langsung, matriksnya, maka akan memperoleh hasil, memberikan hasil. Karena aturannya terpenuhi. Aturannya adalah 2 kali 3, ini kolomnya 3, ukuran kolom, ukuran barisnya di sini 3. 2 kali 3 dikalikan 3 kali 2. Maka akan memperoleh hasil. Kemudian bagaimana kalau kita membagi setiap elemen A itu dengan setiap elemen matriks D? Asal matriks D dimensinya sama dengan matriks A, maka juga bisa. Sekali lagi, dimensinya harus sama. Dan ini harus ada titik, yang artinya elemen yang dioperasikan, bukan matriksnya secara langsung. Karena kalau matriks tidak berlaku pembagian, tidak ada rule untuk pembagian matriks A dibagi matriks D, tidak bisa. Tetapi elemennya bisa dilakukan pembagian. Contoh lain adalah A titik bintang A itu hasilnya nanti akan sama dengan A titik kuadrat. Sekali lagi harus diberikan titik, karena matriks tidak bisa dikuadratkan. Yang bisa dikuadratkan adalah elemen dari matriks itu sendiri. Contoh lain, matriks khusus yang ada di software itu adalah matriks misalnya zeros, yaitu
matrik yang elemen-elemennya bernilai 0 dan matrik ones, yaitu matrik yang semua elemennya bernilai 1. Tentunya tidak semua software mempunyai command atau paket untuk menampilkan matrik 0 dan ones. Biasanya software-software yang mempunyai fasilitas ini adalah software yang tergolong high level language programming seperti MATLAB, Maple, Python, Scilab, Octave, dan lain sebagainya. Untuk software yang terkait dengan low level language programming seperti Fortran itu mungkin tidak ada. Sehingga kalau tidak ada, kita perlu untuk mendefinisikan jika kita ingin mempunyai matrik 0 atau 1. Kita harus mendeklarasikan sendiri. Dalam hal ini, walaupun di sebuah software itu punya, misalkan ini punya zeros 4,5, matrik 0 dengan ukuran 4,5, dan ones 4,5. Tapi kita perlu untuk latihan untuk bagaimana mengenerate sendiri tanpa menggunakan command yang ada di sebuah software. Latihan ini penting karena untuk memahami secara detail dari matriks itu perlu pengkodean secara benar, kodifikasi elemen matriks secara benar. Sehingga latihan dan latihan sangat diperlukan. Di sini contohnya adalah saya ingin membuat sebuah matrik yang berisikan 0, tetapi tidak menggunakan command yang ada di software, tapi mengenerate sendiri. Dan saya beri nama zero solve. Ini seperti tugas yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya bahwa saya minta untuk membuat deklarasi program kecil untuk membuat fungsi khusus yang ada di sebuah software, tetapi tidak boleh menggunakan command yang sudah tersedia, misalkan sin atau cost atau error function. Kita harus mengenerate sendiri, kita harus membuat code sendiri dengan metode tertentu atau pendekatan tertentu, kemudian kita beri nama dengan inisial nama kita, misalnya Budi, dalam tanda kurung X, nanti bisa mewakili sin X. Ini juga seperti itu, saya membuat zero solve. Kalau berhasil, maka zero solve 4,5 nanti akan menghasilkan matrik 0 berukuran 4 baris dan 5 kolom. Caranya seperti ini. Kita definisikan dulu elemen-elemen matrik. Dan kita beri nama zero solve atau inisial nama Anda, M, N. For K dari 1 sampai M, ini adalah step untuk mengenerate elemen-elemen matrik pada posisi baris 1 sampai M. Kemudian kita beri loop for lagi L dari 1 sampai M. Ini adalah kolom. Maka karena semuanya 0, maka kita berikan A, K, L sama dengan 0. Ketika code kecil ini sederhana ini kita run, jika ditulis dengan benar, maka hasilnya akan seperti ini. Kita ketik 0 solve 4,5 akan mendapatkan matrik 0 dengan ukuran 4,5.
Demikian juga dengan matriks one. Sama persis dengan tadi, hanya saja semua elemennya diganti dari 0 menjadi 1. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana kita tidak sekedar membuat matriks 0 ataupun matriks one yang sangat simpel, tetapi kita membuat matriks yang di dalam matriks itu kita kodifikasi sehingga muncul seperti huruf. Sebagai contoh adalah kita memanfaatkan matriks 0 maupun matriks one, tetapi tidak boleh menggunakan command yang ada di dalam software. Itu misalkan matriks base-nya adalah matriks ones, isinya 1, kemudian saya kecualikan angka 0. Artinya adalah angka 0 di dalam matriks ones tadi itu harus membentuk inisial nama kita, misalkan SHOL, S-H-O-L. Maka kita harus melakukan pengkodean elemen-elemen matriks. Ini harus teliti, dan ketika Anda berhasil, maka Anda akan memahami pengkodean matriks, dan ini bermanfaat untuk pengkodean dalam proses programming untuk numerical programming. Untuk masalah-masalah fisika yang metodenya itu melalui matriks. Tidak hanya metodenya melalui matriks, tapi juga kita akan mudah menampilkan variabel-variabel multivariabel menggunakan cara matriks. Itu misalkan posisi, kecepatan, waktu, dan sebagainya kita tampilkan sebagai output dalam bentuk matriks, maka akan sangat mudah untuk dibaca dan difahami. Itu salah satu saja contoh kenapa kita harus paham benar pengkodean yang ada dalam matriks. Atau secara umum kita harus memahami bagaimana mengenerate matriks yang kita butuhkan dalam pemrograman. Sebagai contoh ini, saya menggunakan matriks base yang basisnya adalah 1 semua. Saya kecualikan yang membentuk huruf SHOL adalah saya beri kode 0. Jadi semuanya 1, yang membentuk huruf yang saya inginkan saya beri kode 0. Kalau kita lakukan dengan benar, maka hasilnya nanti akan seperti ini. SHOL. Ini harus teliti karena kita harus menulis huruf misalnya S. Di sini menulis hurufnya adalah dengan melakukan pengkodean. Pada elemen matriks tertentu kita beri 0, di mana di posisi mana kita beri 0, di posisi mana kita beri angka 1. Ini kalau salah nanti tidak membentuk huruf yang kita inginkan. Tugas selanjutnya adalah membuat matriks seperti ini, yang mana di dalam matriks itu ada huruf inisial kalian. Sebagai contoh Budi, maka di dalam matriks ones ini muncul elemen 0 yang bisa dibaca BUDI.
atau base matriknya boleh tidak 1 atau 2 atau angka berapapun, yang penting adalah membedakan dengan elemen matrik yang kita pakai untuk menulis huruf, supaya terlihat nanti ketika dihubungkan dengan garis, maka akan terbaca inisial nama kita. Itu tugasnya. Kemudian fungsi ini saya kira sangat mudah, walaupun setiap software mempunyai ciri khas tertentu untuk perintah atau command fungsi. Misalnya ini ABS adalah absolute value, sign ini tanda, EXP itu eksponensial, log itu logaritma natural, natural logarithm, atau biasa kita baca len, X. Kalau log 10 itu log. Jadi tergantung software. Tapi banyak software yang menggunakan ini. Kalau logaritma natural len itu menggunakan log X, kalau log itu log 10. Demikian juga yang dipakai dalam Fortran. SQRT itu square root akar X dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi yang standar seperti sin, cos, tangen, asin itu arcsin dan lain sebagainya. Saya kira itu mudah untuk difahami dan mudah untuk dicari tahu software ini menggunakan apa dari manualnya. Sebagai contoh, ini setting up mathematical function. Example 1, construct the polynomial for values of x from 1 to 3 in steps of 0.02. Nah, kita akan mengkonstruksi fungsi yx sama dengan sin x cos x per x kuadrat plus 3x plus 1. Dalam deklarasi kita tidak selalu harus mengikuti deklarasi fungsi asalnya, yaitu yx sama dengan sin bla bla bla. Tapi kita bisa mendefinisikan atau memecah fungsi itu menjadi dua fungsi. Sebagai contoh adalah di sini kita pecah menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi f, x cos x, fungsi g, x kuadrat plus 3x plus 1, fungsi y, sin f per g. Nah, ini untuk memudahkan dalam deklarasi. Jadi, tidak strict harus mengikuti deklarasi fungsi awalnya, yaitu harus ditulis y sama dengan sin x cos x per x kuadrat plus 3x plus 1. Tidak harus, tapi kita pecah. Ini seni dalam coding atau dalam program. Maka cukup kita berikan range x sama dengan 1 dengan spasi 0,02 sampai dengan 3. Kita definisikan fungsi f, fungsi g. Nah, yang terpenting di sini y sama dengan harus sesuai dengan fungsi ini, fungsi yang diperintahkan. Itu y sama dengan sin f di sini per g. Karena di sini operasinya adalah nilai elemen dalam matriks, ini otomatis menjadi matriks x sama dengan 1.20,02.23. Ini adalah matriks. Nah, maka di sini karena yang kita operasikan elemennya harus diberi titik per G. Karena X itu matriks, F juga pasti matriks, G juga matriks. F
matriks tidak mungkin langsung dibagi, tapi diberi titik, yaitu menunjukkan bahwa elemennya yang dioperasikan. Contoh 2 yaitu mengkonstruksi fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 2 on the set point x sama dengan 0 sampai 2 untuk step 0,1. Give the value of f(x) at x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, diminta untuk mencari nilai f(x) pada saat x sama dengan 0. Ini kita definisikan dalam program x sama dengan 0, spasinya 0,1 sampai 2. F-nya x kuadrat ini juga harus diberi titik karena x itu matriks, F juga matriks. F juga pasti matriks karena x yang matriks. Maka ini diberikan titik. Elemen setiap x dikuadratkan. X titik kuadrat plus 2. Nah, kemudian function pada saat x sama dengan 0 itu berarti F1, bukan F0. Karena yang dicari adalah F0 pada saat x sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan 0. Berarti di sini F pada saat x sama dengan 0 berarti ini harus F1 pengkodeannya, bukan F0. Kemudian di sini pada saat x sama dengan 1, nah nanti ketemu yaitu F11. X sama dengan 2, F21. Yang mana 21 ini adalah dimensi dari matriks X. Kemudian contoh ketiga, membuat program simple untuk mencari solusi akar dari fungsi kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini kita akan membuat code kecil yang mana hasilnya bukan merupakan hasil numerik, tapi hasil analitik. Jadi di sini terlihat bahwa pemrograman itu tidak selalu untuk numerik, tapi bisa untuk analitik. Kalau kita belajar terkait dengan hal ini, ada namanya komputasi simbolik. Itu bagaimana kita memanfaatkan pemrograman untuk simbolik, untuk memecahkan masalah-masalah atau fungsi secara analitik, bukan numerik. Ini contoh simpelnya, bahwa kita deklarasikan seperti seolah-olah kita menyelesaikan dengan secara manual. A kita inputkan, B kita inputkan, C kita inputkan. Akarnya adalah dari rumus yang biasa kita kenal, rumus ABC. Akarnya adalah X sama dengan min B per 2A. Kemudian Y sama dengan akar dari B kuadrat min 4 AC per 2. Di sini, mohon maaf, di sini X bukan akarnya, tapi kita definisikan X sama dengan ini, Y sama dengan ini, maka kita definisikan S1 sama dengan X plus Y. Kemudian S2 sama dengan X minus Y. Nah,
maka hasilnya seperti ini. Misalkan kita inputkan 1 untuk A, B 5, C 6. Maka first root adalah min 2, second root adalah min 3. Kita lanjut untuk grafik, yaitu bagaimana mendeklarasikan grafik. Ini hanya contoh saja, nanti bisa dieksplor sendiri. Untuk grafik, maka kita perlu untuk setting variabel X dan Y. X adalah range, kita berikan range-nya, kemudian Y adalah fungsinya, kemudian diplot. Jadi sangat simpel untuk plotting grafik 2 dimensi, plot X, Y, dan seterusnya. Nanti ini adalah fungsi X pangkat 3 plus 4, X min 7. Atau mengenerate fungsi, plot fungsi secara bersamaan untuk sekian grafik. Misalkan fungsinya adalah X pangkat N eksponensial min N. Dengan N dari 1 sampai 5. Artinya kita akan ngeplot fungsi dari 1 sampai 5 secara bersamaan. Kemudian ini contoh-contoh saja grafik 3 dimensi. Nanti bisa dipelajari sendiri. Bahwa grafik-grafik ini merupakan representasi dari fungsi-fungsi matematik. Nah, kemudian nanti selanjutnya akan saya berikan contoh bagaimana untuk deklarasi dari grafik maupun solusi untuk tugas sebelumnya, yaitu untuk mengenerate fungsi-fungsi khusus sin, cos, menggunakan inisial nama kita atau komen dari kita. Saya akhiri dahulu untuk sesi kali ini, nanti kita lanjut untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.